3, 2, 1. Halo semuanya, selamat datang di Dialog Gemercik Season 4. Masih tetap sama aku, Ica dan juga Dila. Halo semuanya. Kayaknya pada kangen Dil. Ya, semoga Seminggu udah nggak Ya, bisa ketemu. jadi, bisa Bukan jadi. nggak ketemu sih, didengarkan oleh iya, sobat benar, Gemercik. benar. Ya. Nah, Dila, saat ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Ini dari luar negeri. Wow, siapa nih Dari luar negeri. guys? Luar negeri bagian yang sangat jauh sekali. Kita perkenalkan langsung saja. Ini dia Ibu Ayu. Halo Ibu Ayu. Halo pendengar Gemercik, Dialog Gemercik. Iya. Gimana nih kabarnya Yuk? Alhamdulillah baik. Gimana nih tuan rumah Dialog Gemercik? Alhamdulillah Alhamdulillah kita baik-baik karena kita setiap hari selalu menerapkan protokol kesehatan, jadi selalu baik gitu ya Dil ya. Alhamdulillah. Gitu. Nih Yuk, kebetulan Sebelumnya ya Teh, Mm-mm. mohon maaf memotongnya Oke, Teh. tidak apa-apa. Ini aku kakak senior yang paling baik sedunia gitu ya. Benar. Iya. Nih buat teman-teman pendengar yang belum tahu, Teh Ayu ini ada siapa iya, nih Teh? Iya nih yang nggak Kenalin tahu dulu nih. dong. Aku kenalin deh. Ini karena bintang tamunya soal spesial kuadrat. Spesial, Hmm. kuadrat. Ini Ibu Ayu ini Ayu Sabrina Barokah nama lengkapnya. Iya. Beliau ini asik beliau lagi. Beliau ini adalah pemimpin redaksi Gemercik Media. Weh, give applause. Weh. Gimana Yuk? Aduh, Apa? biasa aja sih. Biasa aja Kita- sih. Kita sama-sama kikuk kalau diwawancara ya. Iya, ternyata sama wartawan, asik wartawan. Kayak sama-sama, ya kagok ya. Nah, mumpung ada Ayu nih, kita tanya-tanya. Kan biasanya Ayu yang nanya-nanya, sekarang kita bagian yang nanya-nanya nih, Dil. Baik, kita tanya-tanya Ibu Pemret. Iya. Yuk, mau nanya dong, aku mau ngasih tebak-tebakan. Pertanyaan apa yang kita nggak bisa jawab? Apa ya? Pertanyaan apa yang nggak bisa dijawab? Yang pertanyaannya Apa ya? nggak ada. Iya, bener. Apa dong? Aduh. Nah, ini Yuk, setiap orang pasti kadang mikir dulu. Nih kalau dikasih pertanyaan ini pasti mikir dulu sih. Iya, Kayak nih. misalnya, cita-cita kamu apa? Suka mikir dulu gak sih kalau kayak gitu? Ngomongin cita-cita. Suka mikir gak sih sama kayak aku? Ya, gimana orang nggak mikir, orang cita-cita itu kan ngomongin masa depan gitu. Dan Iya. orang nggak mau dengan mudah begitu aja ngomongin masa depan. Aku nantinya A, B, C gitu. Walaupun itu cuman angan-angan aja, pasti dipikirin lah. Ya, apalagi masa depan tuh misterius banget ya. Asik. Iya. Aku ramal tahun depan Ayu nikah ya? Ngeri. Ngeri. Belum siap uangnya. Iya. Nah pastinya dari kecil tuh kayak kita pernah gak sih dari kecil tuh kayak kamu mau jadi apa nih ditanya Iya, dong benar, sama benar. tante, om, siapa lah, malah orang tua Ibu sendiri. guru. Nah betul, pernah gak sih kalian juga ditanya kayak gitu? Ayu, Pernah. pernah gak sih ditanya sama orang gitu pas kecil? Ayu mau jadi apa? Ya pernah dong. Pernah. Sama keluarga, sama guru. Kebanyakan sama guru kali ya. iya, Karena benar. masuk ke pelajaran juga. Ya kan? Apa cita-citamu? Terus Ayu jawab apa pada saat itu? Masih ingat nggak? Ingat. Jadi apa? Dan kalau sekarang mikir, nih cita-cita kayaknya semua orang mau deh kalau pas kecil. Apaan? Aku pengen jadi dokter. Iya, emang iya, tapi iya. setiap anak tuh pasti kalau ditanya mau jadi apa, mau jadi dokter ya. Kalau nggak Atau dokter, ibu guru. ibu guru, kayaknya langganan banget ya. Kalau cowok-cowok nih, anak cowok jadi polisi. Bener. Atau yang pernah diobrolin nih kayak menjadi Upin Ipin ya Yu ya. Jadi apa sih Upin Ipin? Astronot kayak gitu. Wow. Ya, itu Upin Ipin juga kan hasil bimbang ya. Itu Dia gimana tuh? nanya ke Opah, nanya ke Kak Ros. Aku cita-citanya apa gitu. Dan ternyata jadilah seorang astronot itu. Nah, tapi sampai sekarang cita-cita yang Ayu idam-idam, bukan cita-cita yang Ayu idam-idam kan ya? Apa ya?
cita-cita yang Ayu tanamkan sejak kecil gitu sampai sekarang itu masih kayak dipegang teguh nggak sih? Oke, sekarang habis ini dokter. Tapi aku lihat enggak sih, soalnya di politik. Mana iya jadi dokter? Ya emang kayaknya seiring berjalannya waktu cita-cita tuh berubah ya dengan kita punya circle baru, kita punya menemukan informasi baru gitu. Dan kalau dilihat kalau dokter nih dari kecil ya harus kita, kalau secara pandangan awam gitu ya, kita harus jago matematika, IPA gitu kan. Terus IPS juga, sains juga, pas SMA juga harus masuk IPA. Nah, cita-cita itu aku udah mulai hilang ketika masuk mau SMA lah. Kenapa? Ya karena ternyata jadi dokter itu harus pinter matematika dan juga IPA, dan aku tidak suka matematika. Halo tim, tidak suka matematika. Lah emang kenapa? Matematika gampang ada ya. Jangan anak ekonomi, mudah lah. Emang setakut itu kah memang untuk menjadi seorang dokter, atau karena alasan itu aja nggak usah? Atau ada lagi nih, saya takut jarum suntik. Nah betul, nih Enggak aku sih. banget sih. Dokter tuh kan kayak pekerjaan yang susah dan mahal, sekolahnya lama. Jadi karena aku orang-orangnya pragmatis, praktis, jadi pengen cepet gitu kan. Nah makanya pas SMP ke SMA udah mulai ganti tuh cita-citanya, pengen jadi jurnalis kan. Wih, sekarang kesampaian ya, meniti lah ya, meniti. Iya bisa dibilang gitu lah. Tapi itu juga nggak terlepas 1 tahun ganti lagi gitu. Jadi sebenarnya banyak bimbang itulah gitu kan, masa depan tuh kira-kira mau jadi apa sih gitu kan. Ya berdebat di situlah gitu kan, dokter, kemudian jurnalis, polisi gitu kan, sempet juga. Terus kenapa banyak jadi pengen politik sekarang? Jauh banget kan dari dokter, dari jurnalis, sekarang ke politik. ya perjalanan lah menemukan passion gitu kan, menemukan circle yang cocok, dan ternyata aku suka, bukan bisa tapi aku suka di politik gitu. Iya. Jadi kalau misalnya kita enjoy nih, suka sama dunia itu, pastinya menjalani juga enak ya Yu ya. Ya kenapa kita harus menjalani yang sulit untuk kita lakukan? Tapi kan Kalau masih ada yang mudah dan cocok gitu ya. nah kalau dia juga sama problemnya kayak Yu. Apa pernah juga Apanya nih? kayak cita-cita dari kecil A, sekarang B gimana? Iya Pernah sih, nggak sih? masih dari kecil sampai sekarang itu cita-cita ada berpuluh-puluh mungkin ya. Asik. Terus kesampaian kayak Belum, kepuluh-puluh ini gitu. masih berjalan. Emang apa aja kok berpuluh-puluh? Wah, banyak banget sih. Misalnya waktu kecil tuh pengen jadi guru. Ya. Betul. Waktu kecil juga sempet tuh mikir pengen jadi jurnalis, walaupun nggak tahu itu jurnalis tuh apa gitu. Mana itu? Nggak tahu karena denger TV. nggak tahu juga. Karena denger kata jurnalis itu kayak keren banget gitu. Jadi oke, mau jadi apa? Mau jadi jurnalis. Tapi waktu pada saat itu jadi jurnalis tuh nggak tahu itu tuh apa gitu. Cuman tahu sekalibat terus kayak sok-sokan gitu. Kayak Jurnalis wah, aja. ini keren sih, ini keren pada saat Tanpa kita itu. tahu apa itu jurnalisnya. Terus kesini-sini semakin bingung gitu ya, semakin bingung. Ini mau jadi apa gitu dan kayak gimana gitu. Dan kalau untuk sekarang kayaknya udah mulai menjurus sih, tapi udah menjurus. saya mau, jadi guru. mau keep dulu untuk diri saya, nanti saya mau jadi apa gitu. Asik. Udah ini ya, udah kayak mulai bisa lah ya sejurus mau jadi guru. Soalnya kan sekarang dia kuliahnya di pendidikan. Belum tentu juga jadi guru sih. Belum tentu. Belum tentu. Dia masih ada. Who knows gitu ya. Oke. Who knows. Ada nggak sih kalian merasa pengaruh gitu cita-cita kita dari kecil ke sekarang gitu, pengaruhnya ada nggak sih kayak buat tujuan kita? Misalnya nih pengaruhnya itu besar banget, kayak kita harus capai gitu dengan sekuat tenaga lah kayak gitu. Ada nggak sih pengaruhnya? Kan dulu pengen jadi dokter dan sekarang nggak jadi gitu. Ada pengaruhnya. SD kan pengen banget jadi dokter, ya otomatis banyak ngulik tentang IPA gitu kan, mempelajari apa yang ada di gimana caranya jadi dokter gitu kan. Nah dalam waktu perjalanan mencari itu tuh
ya merasakan lah rasanya ternyata sulit nih kalau jadi dokter, dia harus kuliah lama gitu kan, kemudian juga punya izin praktek kayak gitu kan. Nah dari situlah gitu kan, ini nggak worth it buat aku gitu kan. Aku nggak sanggup nih bakal lama-lama kayak gini, dan ya itu tadi aku kan sukanya yang bikin aku seneng gitu kan. Jadi akhirnya oke, aku harus bukan harus cari yang lain, tapi aku coba lagi menemukan yang lain gitu kan. Pada akhirnya suka lah lihat orang-orang yang bicara di TV tuh ngomong-ngomong doang, cuma dapet duit gitu kan. Nah kenapa kita nggak bisa seperti itu? Jadi aku mikir senang banget ya kalau jadi orang-orang di TV gitu, kita masuk TV dikenal orang dapat duit juga. Itu sih dulu mikirnya sepragmatis itu, sepraktis itu. Jadi meskipun emang dokter tuh pilihan salah gitu ya, kalau aku bisa bilang gitu. Tapi dalam perjalanan mencari cita-cita itu tuh ada hikmahnya juga gitu. Kita bisa membandingkan ternyata yang kita pilih sebelumnya tuh yang kita pikir nggak worth it, kita bisa menemukan yang lain lagi gitu. Karena cita-cita tuh ya banyak gitu kan. Kalau sekarang bilang rata-rata orang pengen dokter, polisi, pilot, ya cobalah jadi berbeda dari orang lain. Asik. Kalau Teh Ica nih gimana Teh? Apakah menurut Teh Ica akan berpengaruh saat kita punya cita-cita di masa kecil? Iya, pengaruh banget sih kalau menurut aku, karena kita tuh jadi semakin terpacu gini, nggak leha-leha gitu kan. Semangat gitu, semangat. Gitu. Nah kalau misalnya beda nggak sih menurut kalian kalau misalnya kita nggak punya cita-cita dari kecil, kayak gimana menurut kalian? Belum nemuin sih kasus yang anak kecil nggak punya cita-cita gitu. Karena rata-rata dipaksa juga tuh sama orang tuanya gitu. Kamu Tidak jadi apa? harus jadi sesuatu di masa depan gitu kan. Dan orang tua aku juga pernah bilang gitu, kakak-kakak aku pernah bilang, definisi sukses anak itu dia harus melebihi suksesnya orang tua gitu. Jadi kata kakak aku, ketika orang tua seorang guru PNS gitu, kamu harus lebih dari guru dari PNS gitu. Mungkin kamu jadi pegawai negeri di pemerintahan gitu kan, BUMN. Nah itulah ukuran sukses dan ukuran cita-cita dari ya pemikiran kolot tadi lah. Berarti orang tua Ayu berpengaruh juga dong terhadap cita-cita Ayu itu? Ya tentulah, semua orang tuanya tentu ngaruh gitu kan. Entah dia mendukung atau enggak cita-cita kita, itu tuh ngaruh banget gitu kan. Ketika kita minta ridho ataupun izin dari dia buat ngejar cita-cita itu, tapi dia bilang nggak usah lah. Kalau ada kata-kata kayak gitu, itu tuh udah nggak ridho gitu kan. Orang tua tuh. Nah kita juga kan belajar di Islam gitu, ridho orang tua ya ridho Tuhan gitu kan, ridho Allah gitu. Nah selain keridho juga kadang misalnya kita nggak dikasih duit nih buat berangkatnya gitu kan, itu bentuk-bentuk tidak mendukungnya orang tua gitu. Tapi ya jangan sampai kita patah gara-gara itu sih, karena masa muda ya tempatnya mencari. Tempat belajar gitu ya. Jadi Ayu menerima aja gitu kalau misalnya nih nggak boleh nih, harus ngikutin gitu pada intinya. Oke. Tapi nih ngomong-ngomong dari tadi ya, apakah cita-cita itu hanya di lingkup karir aja? Karena dari kecil kita apa ya, kayak misalnya apa nih cita-citanya? Itu jawabannya ke karir, ke profesi gitu. Apakah selain itu sudut pandang apa ya, perspektif cita-cita itu bisa dari segi apa lagi sih kira-kira? Oke, nih pertanyaan yang sangat bagus. Wih, dapat bintang. Asik. Bagus banget nih, tuan rumah dialog gemercik nulis pertanyaannya. Khusus. Ya emang sih selama ini 20 tahun aku hidup, kebanyakan ya bilang cita-cita itu ya tentang pekerjaan di masa depan gitu kan. Dan itu pun juga dikotakan lagi ke definisi sukses tadi gitu kan. Ketika cita-cita yang baik itu di masa depan yang jadi dokter, yang jadi pilot, yang jadi polisi gitu. Tapi kita juga sekarang nemuin kok orang-orang yang mungkin cita-citanya jadi guru gitu. Tapi ada juga yang nggak sengaja jadi guru dan nggak dibayar gitu. Yang penting cuma lihat orang bahagia,
cuma lihat orang seneng dapat ilmu. Nah itu juga cita-cita yang mulia gitu kan. Asik, pahlawan tanpa tanda jasa ya. Iya, ada juga yang udah sekarang mah fokus ngebahagiain orang tua gitu. Itu juga cita-cita. Ya bisa gitu, itu dijadikan patokan utama gitu. Nah, di mana jalan dia menuju membahagiakan orang tuanya itu, entah dia jadi pekerjaan jadi guru ataupun jadi nelayan gitu, yaitu bagian dari perjalanan gitu. Kalau cita-citanya ya itu tadi, dia ingin membahagiakan orang tua. Kalau menurut aku sih seperti itu. Iya, aku nemu juga di KBBI bahwa cita-cita itu ya kebentuk keinginan atau kehendak yang selalu ada di dalam pikiran gitu. Jadi nggak harus tentang karir gitu. Cita-cita kita naik haji itu juga kan kita pengen naik haji ya, itu juga cita-cita sih sebenarnya. Dia nggak berbentuk karir aja. Oh, berarti cita-cita itu sesuatu yang kita inginkan dan berputar-putar di benak kita gitu ya. Iya. Berarti kalau misalnya karena kita memikirkan banyak hal, apakah cita-cita itu nantinya akan gimana ya, kayak berubah-ubah gitu? Ya bersandar dengan waktu. Sesuai lagu apa? Aku tadi dengar lagu Hindi. India. India. Itu Apa tuh judulnya? apa ya judulnya? Carilah judulnya, tentang itu kayak menceritakan cita-cita ya Yu ya. Judul tadi. Oke, nah udah ketemu nih judulnya apaan. Besok kita akan sampai nih judulnya, teman-teman bisa dengerin lah lagu itu. Itu relate banget sama yang lagi memperjuangkan cita-cita mungkin. Wow. Yang lagi ditanya-tanya tentang karirnya, nikahnya. Nah, bisa dengerin itu. Kita bersandar aja pada waktu, pada intinya gitu. Oke. Nah, mengenai tadi ya yang cita-cita yang berubah-ubah itu, Ya. ini juga berkaitan sama ini nih, kayak dalam hidup itu berarti kan keinginan itu bisa disebut juga suatu tujuan gitu ya. Suatu tujuan yang ya ingin kita capai karena kita menginginkannya gitu. Nah, itu tuh relate juga sama kayak kita menemukan tujuan itu dan bagaimana kita proses mencapainya. Kayak mulai dari kita menyukai sesuatu dan akhirnya kita terinspirasi untuk menginginkan hal itu. Misalnya kita menonton tadi kayak Teh Ayu nih, nonton orang yang ngomong di TV dan terinspirasi di dibayar cita-cita. pengen jadi seperti itu gitu. Terus habis itu tahapnya adalah penasaran dan nyari tahu sebanyak mungkin mengenai hal itu. Terus pada akhirnya akan ada satu titik di mana apakah Cita-cita. tujuan itu akan diteruskan karena memang cocok dan akhirnya sukses dan tercapai, atau bisa juga karena sudah mentok akhirnya oke deh, ganti yang lain, gantiin terus yang lain gitu. Atau bisa juga karena udah bener-bener gak tertarik nih, jadi terlupakan aja gitu karena ada hal-hal lain yang lebih menarik kayak gitu. Gitu ya ternyata. Oke, nah yuk, kan kadang ya setiap orang itu belum tahu ya tentang cita-cita yang memang dia inginkan dan sesuai sama kepribadiannya gitu ya yuk. Kadang mereka tuh ragu sama kemampuan yang ada dalam dirinya gitu. Nah, dari Ayu ada gak sih kayak tips dan trik atau harus seperti apa gitu sama orang yang kayak ragu nih sama dirinya sendiri, jadi belum menemukan cita-cita yang sesuai gitu. Oke. Ini gue kayak ahli gitu ya ditanyain kayak gini. Ini dia psikolog. Sebenarnya menurut aku setiap orang tuh emang ragu, dan selama dia hidup ya dia terus mencari gitu. Bakalan berubah-ubah gitu kan, entah itu merubah sikap dia terhadap menyikapi sesuatu ataupun penilaian dia terhadap sesuatu gitu, itu bakalan mempengaruhi gitu. Kalaupun memang sekarang masih ragu dalam menentukan atau mencari cita-cita, menurut aku itu bagus gitu. Semakin kita meragu, kita mempertanyakan, ya semakin banyaklah kita mencari gitu. Sebenarnya
apa sih yang kita butuhin gitu kan. Meskipun memang kita kalau kuliah udah milih jurusan, mungkin itu kebayang misalnya ya, yang manajemen mau jadi manajer gitu kan. Tapi kan selama dia mencari juga dia akan menemukan gak gampang loh jadi manajer tuh, harus melalui ini. Pada akhirnya karena biasanya nih karakter manusia gitu kan gak mau disulitin gitu kan. Ketika menemukan kesulitan, dia mencari alternatif gitu. Sebelum ke jadi manajer cari dulu yang biasa-biasa lah gitu kan. Makanya cita-cita tuh digambarkan sebagai sesuatu yang sangat besar, yang butuh waktu dan effort yang lebih buat mencapai itu. Jadi bakalan lama gitu prosesnya gitu. Tapi aku pernah ngerasain, misalnya aku bilang waktu itu aku pengen jadi jurnalis gitu kan. Ketika pas kuliah aku udah tercapai nih, aku udah di pers mahasiswa gitu, bahkan aku juga udah kerja di kantor berita gitu kan, ya langsung bilang gitu kan, segini aja cita-cita gua gitu kan, kenapa sependek ini gitu kan. Nah pada akhirnya ketika cita-cita yang selama ini kita damba-dambakan sudah tercapai, ya kita akan otomatis mencari lagi karena puas. Iya emang nggak puas, dan ya hidup butuh tujuan lah gitu kan. Ketika kita misalnya mau ke warung, ke warungnya udah gitu kan, ya kita harus punya tujuan lain lah, ngapain di warung mulu gitu kan, habis duit gitu. Gitu mungkin Ya benar. Jadi keinget nih, ada salah satu kutipan dari seorang pembicara ya, katanya gini, jadi Gimana? cita-cita, karena kita pada dasarnya manusia tuh nggak gampang puas gitu ya, pasti ada lagi gitu ya. Gitu ya kan. Nah termasuk cita-cita ini nih, misalnya cita-cita kita sekarang untuk 5 tahun ke depan pasti akan berbeda dengan cita-cita kita 5 tahun ke depan itu di tahun depan. Karena kita terus seiring berjalannya proses mencapai itu, pasti kita akan mencari-cari terus. Kalau tadi juga kata Teh Ayu, kalau misalnya kita udah mencapai hal itu, pasti kita akan mencari lagi yang lebih gitu. Definisinya emang manusia itu nggak pernah puas pada intinya, terus mencari begitu ya. Nah tapi nih kalau misalnya kita misalnya nggak cocok setelah kita menjalani proses panjang itu dalam mencapai cita-cita, kalau nggak cocok ya karena cita-cita itu adalah suatu keinginan yang Harus kita capai, yang menjadi tujuan yang ingin kita capai. Kalau misalnya dalam prosesnya udah ngerasa nggak cocok nih, malah bikin apa ya namanya, gak self love, malah bikin bikin nggak nyaman atau segala macam gitu. Gitu ya. Nggak apa-apa kita ganti ke interest yang lain, Bisa dan dirubah. nggak apa-apa kita mengulang proses yang tadi itu loh ya, kayak mencari interest yang lain, terus kita terinspirasi, terus kita mencoba mendalami interest itu, dan pada akhirnya kita akan menemukan yang gitu cocok satu. ya pada akhirnya. Kalaupun enggak, ya kita akan terus menjalani proses itu, dan tidak ada salahnya juga untuk belajar gitu. Coba belajar gitu ya. Pasti dalam setiap proses itu ada sesuatu hal yang bisa dipelajari. Iya. Menemukan hikmahnya di balik itu semua. Gitu. Belajar dari yang tadi lagu si Hindia itu yang besok kita mungkin sampai itu, kita juga belajar gitu bahwa cita-cita ataupun definisi sukses kita itu ya nggak usah diukur sama penggaris orang lain gitu kan. Kita nggak perlu balap-balapan, karena kita punya garis start sendiri, ya punya garis finish sendiri gitu kan. Ketika misalnya aku juga inget gitu, ada yang nanya gitu, lu kapan nikah gitu kan. Itu pertanyaan. Itu kan pertanyaan yang sulit, dan sebenarnya itu adalah pertanyaan privacy yang nggak boleh ditanyain gitu. Itu juga dibilang ya, kalau secara hukum
itu dicantumkan juga di DUHAM, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia gitu. Nggak boleh. Berat banget kayaknya pembahasannya. Kesel juga yang suka nanya kapan nikah gitu, Kayak seolah-olah gampangin gitu cari jodoh besok dapet iya, yuk. kayak karena yang nggak tahu gitu, aku nggak tahu aku nikah kapan gitu. Jadi ketika ada yang nanya kamu kapan nikah tuh sama kayak nanya kamu kapan mati. Iya kan? Ada yang bilang kayak gitu. Kapan kamu mati? Karena ya semua itu rahasia Tuhan gitu. Dan tugas aku sebagai manusia ya mencari titik temu itu gitu, mengarungi perjalanannya gitu. Dan ya bener kata Hindia gitu. Mau temennya S2, mau udah nikah, ya udah kita bersandar aja sama waktu gitu. Ya mungkin kita sampainya besok. Mungkin besok kita sampai ataupun besoknya lagi. Ya kalau nggak besoknya lagi ya mungkin besoknya lagi ya. Teruslah untuk Tenang berikhtiar aja ya. lah gitu kan. Ya terus aja usaha dan jangan insecure sama jalan orang lain. Iya. Siapa tahu ya Yu, besok Ayu udah jadi dokter. Iya nggak tahu tuh. Ya meskipun potensinya kecil gitu kan ya. Siapa Tapi tahu. itu bisa aja gitu terjadi. Tapi ini ada juga nih lagu yang relate sama ini tuh ya, karena tadi juga dibilang kalau nggak sekarang ya besok aja, kalau nggak besok ya besoknya lagi gitu ya. Tapi dalam proses menunggu itu kita juga perlu action gitu, kayak tentu lah. lagunya yang semoga ya itu loh. Yang mana Gimana tuh? Itu kan katanya Nyanyi. ya semoga ya cuman jadi semoga kalau Jangan ngapa-ngapain. kita diam doang gitu. Iya sih, memang harus Nah itu. seimbang antara keinginan dan juga usaha gitu. Gak boleh inginnya A, B, C, D tapi usahanya 0. Itu kan gak mungkin banget lah ya. Ya nyambung ya. Ketika emang cita-cita kecapai, definisi sukses tadi gitu. Ya menurut aku ketika kesempatan dan kemampuan tuh datang di saat yang tepat bersamaan gitu. Mungkin kesempatan kita nggak pernah tahu kapan datangnya gitu. Tapi kemampuan kita bisa kumpulin dari sekarang buat mempersiapkan kesempatan itu datang. Gitu. Jadi misal aku mau jadi jurnalis kuliner gitu kan, yang masuk di TV gitu. Kesempatan itu tuh aku nggak tahu kapan datangnya gitu. Tapi mungkin bisa belajar dari sekarang, ngelatih suara, ngelatih tahan makan banyak gitu Asik, kan. iya pantesan agak dikit deh sekarang ya, agak langsing. Ya Allah, agak dikit. Ya gitu. Jadi harus mempersiapkan kemampuan kita sebaik mungkin dan ya percayalah gitu kan, ketika emang cita-cita kita bisa ganti-ganti ya kita juga harus percaya dan menikmati proses itu gitu buat membentuk diri kita mungkin ke versi terhebat atau terbaik kita. Iya benar Banget ya. Iya benar-benar. Dan sebaiknya juga kita coba untuk hidup di masa kini untuk mempersiapkan masa depan. Masa gitu. depan. Betul Bu Dila, hebat. Oke. Mungkin dari Teh Ayu nih karena spesial nih ada pesan-pesan gitu. Ya jalani hidup semaunya aja. Semaunya aja. Bebas lah ya. Kalian mau digiring ke kanan, digiring ke kiri ya itu adalah kamu sebagai setirnya gitu. Bebas, jangan mau diintervensi orang lain ataupun terpengaruh sama ya penggaris orang lain tadi gitu. Mungkin aku bukan orang yang jenius, nggak pernah juga dapet piala penghargaan gara-gara pinter gitu, tapi ya aku menghargai diri aku bahwa aku nggak expert di situ gitu. Karena dulu juga aku pernah nyadar gitu ketika bersaing sama teman aku yang pandai matematika, ternyata aku nggak bisa karena aku nggak pandai di matematika. Pada akhirnya aku mencari bidang lain yang menguntungkan aku gitu, yang bisa buat aku nih ikonnya tuh aku gitu. Pada akhirnya aku menemukan debat lah ya gitu kan, karena si lawan aku ini adalah orang pendiam, makanya ketika aku debat ya dia kalah lah. Nah intinya itu ketika emang teman-teman pendengar mau bersaing sama orang lain ya jangan fokus sama kekurangan kita, jangan fokus sama kelebihan mereka, tapi fokus ke apa yang kita punya buat ngehajar orang lain. Anjay. Mantap kali ini. Oke, mungkin cukup sekian podcast kita kali ini.
buat teman-teman terima kasih sudah mendengarkan podcast kita kali ini. Buat Ayu juga terima kasih yuk udah hadir di podcast Dialog Gemercik kita. Terima kasih bintang tamu pendengar Dialog Gemercik. Semoga tidak bosan mendengarkan Dialog Gemercik. Sebenarnya seperti mereka akan kangen terus sih sebenarnya, nggak akan bosan. Doa kita ya. Ya, pokoknya terima kasih untuk semuanya. Iya. Dan jangan lupa untuk teman-teman pendengar Dialog Gemercik untuk Follow Instagram dan Twitter gitu ya, @gemercik @gemercik_media. Terus juga Spotify-nya juga jangan lupa di follow. podcast Dialog Gemercik, Iya, Gemercik Podcast. Gemercik Podcast. Oke, terus juga subscribe YouTube Gemercik Media dan yang terakhir download Gemercik Media Mobile Apps. Betul. Ya. Nah, sekian, sampai jumpa di podcast Dialog Gemercik selanjutnya. Dadah. Dadah.